begitu khawatir. Apa yang terjadi? Jangan, Paman. Hutan ini akan ditebang dan dijadikan perumahan. Benar, Paman. Kami khawatir dengan hutan ini. Kasihan sekali pohon-pohon di hutan ini akan kehilangan tempat tinggalnya. Paman mengerti kekhawatiran kalian. Hutan ini tidak akan ditebang sepenuhnya untuk dialihkan menjadi perumahan. Pernahkah kalian mendengar mengenai kerajaan Indraprasta? Aku tahu, Pandawa yang berhasil mengubah hutan belantara menjadi ibu kota kerajaan Indraprasta, kan, Paman? Ayo, Paman, ceritakan. Kami ingin mendengarnya. Cerita ini diawali dari hutan belantara. Datanglah 5 ksatria bersaudara yang dikenal dengan nama Pandawa. Mereka mendapatkan warisan yang mengharuskan mereka untuk membangun kerajaan di sebuah hutan yang dijaga oleh bangsa jin dan hewan buas. Dengan penuh tekad, mereka melangkah menyusuri hutan tersebut. Sebagai pemimpin dari Pandawa, Puntadewa memberikan arahan kepada mereka. Nakula dan Sadewa diminta untuk menjaga diri Kunti dan Draupadi di pinggir hutan. Sementara Bima dan Arjuna berpencar untuk membuka jalan. Dengan keyakinan dan semangat, para Pandawa pun melangkah menjalankan tugas masing-masing. Aku tidak mau mengecewakan. Mereka akan membantu pekerjaan kita. Biar aku yang akan mengusirnya saja. Engkau tidak boleh sembarangan karena kita yang telah mengganggu ketenangan mereka. Kita juga tidak boleh membakar habis hutan ini karena hewan-hewan itu akan kehilangan tempat tinggal dan akhirnya menyerang. Bertanya datang Datanglah jin bersaudara yang menguasai hutan tersebut. Ia bernama Jin Dandul Wacana dan Jin Dananjaya yang sangat marah karena Pandawa yang terlihat akan membakar hutan mereka. Maju kalian semua. Aku tidak takut dengan kalian. Dan pertarungan pun terjadi. Seru nih. Setelah Bima tertusuk panah beracun, datanglah Arjuna menghampiri Bima yang sudah tersungkur lemas. Wahai Bima, apa yang terjadi kepadamu hingga seperti ini? Aku telah berkelahi melawan para jin, dan saat aku ingin mengalahkan jin Dandul Wacana, aku tertembak panah beracun. Aku ingin melanjutkan penebangan pohon, tapi badanku sangat lemas. Setelah aku bertemu dengan Batara Citrarata, dia memberikan aku 3 pusaka, Lisah Pranawa, Selatin Puruk, dan Oyok Bayura. Lisah Pranawa adalah untuk diusapkan mata agar bisa melihat bangsa jin dan melewati jelas. Selatin Puruk berwujud batu untuk diusapkan ke tokoh agar semua dari pengaruh sihir bangsa jin. Adapun Oyok Bayura berwujud akar yang mulus seperti lidi untuk melumpuhkan kaum jin. Arjuna pun mengusapkan Oyok Bayura ke tubuh Bima. Dan dalam sekejap, tubuh Bima pun kembali bugar dan kuat. Bima dan Arjuna kembali melanjutkan pekerjaan mereka untuk menebang pohon-pohon di hutan. Sedangkan Pandawa lainnya menjaga tubuh mereka dari Kunti dan Draupadi, istri dari Puntadewa, di pinggir hutan. Wahai Bima, pakailah Lisah Pranawa ini. Ini akan membantu kita dapat melihat jin tersebut dan mudah melawannya. Ayo kita lanjutkan penebangan pohon ini. Waspadalah, jin tersebut akan kembali sewaktu-waktu. Aku tahu mereka pasti salah paham karena mengira kita akan membabat habis hutan ini dan menguasainya.
Dugaan acuan pun benar. Tidak lama, datanglah kedua jin tersebut untuk kembali mengajak mereka bertarung. Wih. What? Wih. What the hell? Norak amat dah. Aduh, asli. Setelah Bima dan Arjuna berhasil mengalahkan jin Gandul Wacana dan jin Dananjaya, Dewa bersama Nakula dan Sadewa datang untuk mematikan keadaan mereka. Bima, Arjuna, apakah kalian baik-baik saja? Tenanglah wahai kakakku Dewa, kami berdua baik-baik saja. Kami telah berhasil meringkus kedua jin tersebut. Setelah Bima dan Arjuna berhasil mengalahkan jin Gandul Wacana dan jin Dananjaya, datanglah pemimpin para jin yaitu jin Yudhistira bersama jin Detya Sapuleku dan Detya Sapujaka. Aku sebagai raja dari kerajaan bangsa jin ingin meminta maaf kepada kalian. Padahal Indra membangun istana di dalam hutan Wadamanta sebagai hadir untuk para Pandawa dan menitipkannya kepada dua orang Pandawa. Aku meminta Gandul Wacana dan Dananjaya hanya untuk membuktikan apakah kalian benar Pandawa. Aku bangga kepada kalian. Kalian memang kuat dan hebat. Kalian sudah berhasil mengelola hutan ini tanpa menghancurkan semua apa yang ada di dalam. Jin Yudhistira menyerahkan hutan Wadamata kepada Pandawa. Setelah semuanya selesai, Jin Yudhistira dan adik-adiknya berpamitan kembali ke alam gaib, meninggalkan hutan yang jin sebelumnya menjadi milik Pandawa. Setelah para jin pergi ke alam gaib, tiba-tiba muncul sebuah istana indah di hadapan mereka. Istana tersebut adalah Indraprastha yang selama ini tertutup dan disembunyikan di alam gaib oleh Jin Yudhistira. Indraprastha akhirnya menjadi kerajaan yang makmur di tengah hutan. Di mana Pandawa berkuasa dengan bijaksana, baik di kerajaannya maupun di dunia. Kisah kerajaan Indraprastha ini mengajarkan bahwa meskipun Pandawa meninggalkan hutan, mereka tidak menghancurkannya sepenuhnya. Sebaliknya, mereka menyesuaikan diri dengan alam. Jadi, meskipun mereka tidak dapat menghindari pembangunan dan penggunaan sumber daya alam, kisah ini mengajarkan bahwa kita sebagai manusia harus bijak dalam mengelola alam agar tidak merusaknya secara permanen. Begitu dengan hutan ini. Dilarang lari ya. Orang itu di atas saling menjaga aja karena ya ini ya. Oke, Pak. Aku cari